Coba deh sekarang, coba lu bayangin masa-masa sulit lu yang udah lu lalui selama 5 tahun terakhir. Entah itu jadi pengangguran bertahun-tahun, kagak lulus-lulus kuliah, kena PHK dan bingung hidup mau kemana, banyak utang, kejebak pinjol, judol, atau bahkan ditinggal sama orang yang lu sayang gitu, entah pre-covid atau setelah covid gitu. Mungkin lu bakal nanya, kenapa sih hidup gua tuh berat banget gitu? Kenapa gua harus lahir dan hidup di negara dan di zaman ini ketika lagi fuck up-nya? Well, kalau kita lihat ke belakang, 5 tahun terakhir itu memang terasa berat banget ya. Waktu demi waktu ada aja peristiwa besar yang bikin hidup tuh makin sulit. Nah, di video kali ini kita bakal coba kilas balik ya. Peristiwa besar 5 tahun terakhir 2020 sampai 2024. Welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng dari kehidupan yang berat ini. China has identified the cause of the mysterious new virus, coronavirus. Overseas now, Ukraine appears to be going on the offensive against Russia. Oil on the global market temporarily topped $100 a barrel. Jadi perang paling mematikan di antara 5 perang Gaza bagi kedua belah pihak. Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saudara, kita masih memantau aksi massa menolak upaya DPR dan juga pemerintah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah. Lu masih ingat gak sih serasanya waktu pertama kali dengar kata COVID gitu? Lockdown, dari yang awalnya cuma virus gak jelas dari Wuhan, tiba-tiba hidup kita berubah drastis di tahun 2020. Lockdown, serba WFH, tiba-tiba gak bisa kemana-mana, dan semua orang jadi terbiasa untuk online. Sekalinya keluar harus pakai masker, PCR, sampai cek suhu yang udah ngabisin mungkin jutaan ya kalau buat gue pribadi. Belum lagi banyak yang di PHK ya. Menariknya memang gak lama setelah itu terjadi economic boom, terutama di dunia tech startup. Meskipun akhirnya ya setelah massive hiring, ya pada dipecatin juga. Ironis banget sih. Lalu setelah itu kita mengalami yang namanya krisis ekonomi global ya. Habis pandemi, ya udah pastilah ekonomi jadi makin buruk. Yang tadinya hiring jadi layoff. Harga bahan pokok juga naik gila-gilaan. Minyak goreng tiba-tiba langka, tisu tiba-tiba langka, masker juga, pinjol dan judi online juga semakin merajalela. Sekarang udah sampai triliunan. Lalu lanjut juga banyak terjadi perang di mana-mana ya. Ada invasi Rusia ke Ukraina, ada perang dagang China Amerika yang sampai salah satu brand terkenal tuh diblok ya sama Amerika. Terakhir konflik Israel dan Palestina juga yang sekarang gak kelar-kelar sampai udah meluas ke negara lain. Gerakan boykot juga akhirnya masif ya, dan termasuk lumayan sukses. Tapi ada juga ya dampaknya adalah banyak perusahaan yang harus tutup. Salah satunya KFC yang tutup 47 gerai dan PHK 2000 lebih karyawan di Indonesia. Yang kita tahu lah ya, karyawan KFC itu udah tua-tua guys dibandingkan fast food lain. Lagi-lagi PHK massal. Dan di tengah semua kekacauan ini terdapat juga yang namanya kemajuan teknologi, ya kan? Teknologi AI tiba-tiba datang ngubah banyak cara kerja kita. Salah satunya 1% yang 90% kontennya ini udah pakai AI, kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya. Dan tidak cukup di sana, politik Indonesia dan politik dunia juga adalah hal yang bikin pusing kepala gitu. Tiap hari selalu aja ada drama ya. Baru tahun 2025 aja udah ada selfie dari Sri Mulyani yang bikin ribet. Awalnya pengen PPN 12%, sekarang syukurnya sih di cancel ya. Masalahnya kalau buat gua yang ada di perusahaan atau orang-orang finance dan IT, kita harus gonta-ganti lagi sistem invoicing, accounting dan lain-lain yang udah kita siapin. Ya syukurnya kagak jadi sih, terima kasih ya buat pemerintahan. Tapi seiring ini terjadi, politik dunia juga lagi kagak jelas di 5 tahun terakhir ya. Banyak gerakan-gerakan woke, WC dibikin harus 3 lah. Ribet, belum lagi diskriminasi yang awalnya orang bisa dapat beasiswa karena usahanya, sekarang mereka harus berkulit hitam lah, dari Asia lah dan lain sebagainya. Jadi tidak didasarkan pada merit. Banyak pembatasan imigrasi, orang yang imigrasi legal nggak bisa masuk, tapi yang ilegal bisa-bisa aja. Banyak juga kasus
polisi-polisi di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia ya, yang juga banyak blunder oknum-oknumnya. Dan kalau lu sering baca berita, sekarang tuh banyak juga stigma-stigma negatif dan rasisme ya, ke kaum muslim, ke orang India, ke orang LGBT dan lain-lain. Kalau lu sering baca berita lu pasti tahu. Dan baik sisi kiri maupun kanan itu sama-sama fanatik dan ekstrim, jadi bikin kita pusing kepala. Yang sebenarnya kita mungkin gak peduli-peduli amat atau peduli, tapi akhirnya jadi apatis juga karena mager gitu mikirinnya. Jadi intinya memang perubahan hidup kita itu dari 2019 sampai 2024 tuh kayak hidup di dunia The Sims guys ya. Awalnya yang ya happy-happy aja, tapi semua tiba-tiba kayak main GTA San Andreas terus lu pakai cheat, orang-orang pada gila semua guys. Pertanyaannya adalah kita harus gimana? Faktanya ya memang hidup itu nggak selalu adil. Kadang kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi yang datang malah ujian bertubi-tubi. Nah, bisa nggak sih kita nemuin kayak suatu makna gitu atau suatu meaning di balik semua ini? Karena kalau enggak, gue sering lihat sih orang-orang yang nggak bisa nemuin maknanya dalam hidup di dunia. Ketika hidup terasa berat ya bakal kerasa lebih berat dan bakal gitu-gitu aja. Percayalah 2025 kalau lu gitu-gitu aja, 2025 ini bakal tiba-tiba kelar aja sih. Dan semua resolusi lu mungkin akan gagal. Makanya untuk menemukan yang namanya meaning, lu mesti aware sama 3 hal ini sih. Dan ini sangat bisa lu ubah ya di tahun 2025. Pertama, apa yang lu kerjakan. Kalau lu ngerasa yang lu kerjain tuh gak penting, lu bakal asal-asalan, lu gak bakal all out. Lu harus punya passion, lu mungkin juga bisa pikirin impact apa yang lu hasilin dari kerjaan itu, biar kerjaan lu kerasa penting. Jadi at least meskipun semua dunia ini fuck up, at least yang lu kerjain lu tuh masih seneng, lu masih suka. Yang kedua, orang-orang di sekitar lu. Spend waktu lu sama orang tua, sama temen, sama pasangan. Ini tuh yang biasanya bakal bikin kita kuat, support system ya. Ya kecuali kalau mereka toxic. Mendingan kalau mereka toksik, lu coba evaluasi deh hidup lu 5 tahun ke belakang. Lebih banyak apesnya, lebih banyak berantemnya, atau lebih banyak ya senengnya dan manfaatnya. Deket sama orang-orang yang ada di sekitar lu. Yang ketiga, tempat lu tinggal. Gue sering banget bahas faktor geografis. Kalau lingkungan gak cocok sama kita, itu bakal bikin kita stres banget. Makanya selalu pilih kota yang cocok dengan kepribadian lu. Gue udah sering bahas ini. Suka kerja, pilih Jakarta. Suka slow living, pilih Solo, Jogja. Di video sebelumnya juga gue udah ngasih tahu gimana cara pilih rumah yang bener, gimana cara beli rumah, yang utamanya sebenarnya adalah soal lingkungan sih. Kalau menurut riset ya guys, 90% resolusi tahun baru itu bakal bubar di bulan Februari. Dan 68%-nya bakal gagal sebelum Januari bahkan. Sebelum Januari kelar tuh udah pada gagal, hampir 70% orang. That's why gue pengen bahas nih ya, kenapa resolusi tuh sering banget gagal dan gimana resolusi tuh biar lu gak gagal. Kenapa resolusi tahun baru sering gagal? Pertama, target lu gak jelas. Lu gak ngasih angka, lu gak ya smart lah ya, gak spesifik, measurable, dan sebagainya gitu. Yang kedua, lu gak punya rencana yang jelas. Jadi kayak mungkin targetnya udah jelas tapi gak ada rencananya, ya udah gak dikerjain gitu kan. Yang ketiga, bisa jadi lu gak bener-bener peduli sama resolusinya. Bagus kalau lu gak peduli karena nomor 4 nih, tujuan lu berubah. Jadi lu udah tahu diri lu lebih baik. Tapi kalau lu beneran gak peduli sama sekali, terus kayak lu gak ngerti tujuan lu tuh apa, ya itu bakal gitu-gitu aja hidup lu. 2025 bisa jadi bakal kayak 2023, 2024 yang kerasa ya udah kelar gitu aja gitu, tanpa ada apapun yang meaningful. Yang kelima, terakhir, nah ini juga pesan buat lo semua. Ingat bikin resolusi, jangan nunggu momen tahun baru doang. Karena nggak perlu momen ini, lo sebenarnya bisa bikin resolusi yang lain. Nah, saran gue adalah lu bisa ngelakuin yang namanya self development sih di tahun 2025 ini. Mumpung masih awal-awal, mumpung masih semangat ya. Dan kebetulan di awal tahun ini gua 1% dan ini juga kolaborasi bareng Valburi. Kita bakal ngadain yang namanya webinar gratis ngomongin soal resolusi tahun baru dan juga ngomongin soal personal finance sesuai dengan ekonomi lu di 2025. Karena kita sadar bahwa ekonomi tuh dari tahun 2020 sampai sekarang itu fuck up guys. Jadi kita harus bikin yang namanya rencana keuangan yang jelas sesuai dengan tantangan ekonomi di tahun depan. Plus nanti juga ya bakal ada pencerdasan lah ya tentang trading, tentang forex juga yang sehat, yang bener, yang cuan gitu ya. Langsung aja daftar di link ini atau lo bisa cek di description box dan pin komen. Dan ini gratis ya guys, nggak ada penipuan juga. Gua nggak jual robot trading, gua nggak dapat keuntungan dari kerugian lu. Ya ini pure 1% nerima kolaborasi kayak gini dan gue juga yakin lu juga udah mungkin banyak ikut webinar kolaborasi 1% dengan brand lain. Kali ini kita kolaborasi dengan Valburi, ngasih pencerdasan gratis.
Oke? Akhir kata, 5 tahun terakhir mungkin berat banget dan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi 5 tahun ke depan. Apakah bakal lebih berat, apakah bakal lebih ringan atau sama aja. Tapi akhir kata di awal tahun baru ini gue pengen bilang good luck buat lo semua di tahun 2025 ini. Gue doain lo semua dan ya temukan meaning lo aja sih. Dan jangan lupa kalau lo punya tujuan itu diusahain. Mungkin ada yang nanya kalau gagal gimana bang? Ya kalau takut gagal lo bisa baca dan denger quotes dari AI ya di akhir video ini. Akhir kata gue Evan 1%. Well, thanks guys. Those who have a why to live can bear with almost any how.